Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Welcome back to our English class. Today with Miss Lely. And today Miss Lely will continue the discussion about invitation card that presented by Mr. Agus last time. Okay, now we are going to discuss about written invitation and then response or RSVP card and then spoken invitation. Ya, jadi undangan itu ada dua macam, yaitu undangan secara tertulis dan undangan secara lisan. Oke. Written invitation. Seperti ini ya, contoh dari written invitation yaitu undangan tertulis yang biasa kita lihat ketika kita mendapatkan undangan seperti undangan pernikahan, undangan reuni, kemudian undangan ulang tahun. Ketika teman kita ulang tahun, kita diberi undangan secara tertulis, itu disebut written invitation atau undangan tertulis. Ya, sedangkan dalam written invitation sendiri itu ada generic structure-nya. Lah, ini adalah generic structure dari written invitation. Yang pertama adalah a formal invitation consists of beginning, content, and closing as follows ya. Jadi ada tiga step. Yang pertama ada beginning atau awal dari undangan yang biasanya disebut sebagai greeting ya. Kemudian konten, isi dari undangan tersebut ya, tentang acaranya di mana, jamnya berapa, tanggalnya kapan, tempatnya di mana. Nah, itu disebut konten. Kemudian closing as follows ya, dan penutup. Oke, berikut ini adalah generic structure-nya. Yang pertama, the person who invites, itu termasuk di beginning ya. Jadi, orang yang kita undang. Biasanya kita melihat dalam bahasa Indonesia kepada yang terhormat. Nah, itu adalah the person who invites atau orang yang kita undang. Kemudian the person who invited atau yang dimaksud the person who invite adalah orang yang mengundang. Kemudian the person who is invited adalah orang yang diundang. Kemudian the phrases of invitation, pemilihan frasa dalam undangan. Kemudian the event atau occasion atau acara yang dalam acara tersebut, mau ada acara ulang tahun ya kita sebutkan acara ulang tahun, atau undangan untuk pernikahan, nah itu disebut event ya. Kemudian day, date, and time of the event itu masuk di konten ya. Jadi hari, tanggal, dan waktu untuk undangan tersebut itu termasuk dalam konten. Kemudian the place or venue of the event, nah tempat terjadinya acara itu juga masuk dalam konten. Kemudian additional information itu nanti ketika undangan tersebut membutuhkan reply atau respon, maka wajib disampaikan additional information seperti nomor HP, kemudian email, dan lain sebagainya. Kemudian RSVP card atau respon ya. Ini adalah balasan dari surat undangan yang diberikan kepada kita. Jadi ketika kita bersedia untuk hadir ataupun tidak, kita wajib memberikan respon. Nah, ini adalah contoh dari RSVP card ya. Your response is requested by September 25, 2019, Mr. Cecep Hartawan. Nah, ini attend with pleasure, berarti dia dapat menghadiri undangannya. Ya, jadi kalau tidak bisa menghadiri pun juga harus diberi keterangan kenapa tidak bisa menghadiri undangan tersebut. Kemudian this is some information. The previous text is respond or RSVP card ya. Jadi yang tadi ya seperti yang dijelaskan Miss Lely tadi bahwa contoh dari RSVP card. It is usually included in the invitation and the invitee should return it to the person who invites. Ya, jadi memang biasanya sudah termasuk di dalamnya. Jadi ada dua jenis dua kartu ya, satunya undangan, satunya RSVP. Ya, jadi yang RSVP-nya itu wajib untuk dikembalikan kepada orang yang mengundang sebagai tanda nanti dia menyetujui untuk hadir atau tidak. Fungsinya to give information about whether the invitee will be able to attend the event or not. Jadi fungsinya untuk memberikan informasi nanti orang yang diundang itu mampu untuk datang ataupun tidak. Kemudian this is the next invitation. Kalau tadi adalah written invitation, kalau yang sekarang adalah spoken invitation. Spoken invitation itu biasanya berupa
kita ngobrol sama orangnya ya. Jadi ini secara lisan, disampaikannya secara lisan undangannya. Nah, seperti dialog ini yang kemarin sudah dibaca sama Pak Agus ya, Mrs. Anne dan Mr. Raffi ya. Kemudian the following are expression of making formal invitation and the response. Nah, ini kalau kita mau bikin undangan yang secara formal ya. Responnya seperti ini juga ya. Respon, I'm wondering if you could attend the seminar. Would you like to attend my brother's graduation in party? I would be very happy if you could see my live performance on a TV station. And then we would be delighted if you could share your happiness with us. We would be pleased if you could come to the soft opening of my boutique. Oke, ini adalah beberapa informasi atau expression ya, expression yang kita gunakan untuk mengundang seseorang. Kemudian kalau kita menerima, responnya seperti ini ya. That's very kind of you. We'd like very much to attend the party. Thank you very much for inviting me. It's delightful to see your live performance. Itu kalau menerima. Tapi kalau kita menolak undangan, wajib ditolak dengan sopan ya, nggak boleh asal-asal aja. I'm really sorry, I don't think I can attend it. Or I'd like to, but I have no spare time. Saya sebenarnya pengen datang, tapi saya tidak punya waktu yang luang. I'm afraid I can't. Saya khawatirnya saya nggak bisa datang. Kemudian thank you for inviting me, but I have another appointment. Terima kasih sudah mengundang saya, tapi mohon maaf saya ada janjian dengan yang lain. Ini contoh the dialogue about invitation. And now, today, Miss Lely pengen kalian menganalisis dan menjawab pertanyaan yang ada di tugas di slide terakhir ya. Nanti kalian baca di situ ada mana yang termasuk beginning, mana yang termasuk konten, kemudian closing ya. And then if it needs RSVP atau respon, please silahkan diberi respon ya. Nanti kalian isi to, itu berarti untuk siapa, kemudian kontennya apa. Silahkan kalian membuat event atau apa ya, yang pasti menggunakan form dari written invitation seperti contoh tersebut ya. Oke, I think enough for today. Thank you. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.